Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok saat mencongkel motor korban, pencuri motor tewas dihakimi warga. 3 wisatawan terseret ombak laut selatan, 1 orang selamat, sedangkan 2 lainnya masih dalam pencarian. Dampak penambahan penerimaan murid di sekolah negeri, sebuah SMK swasta di Ciamis hanya mendapatkan 1 orang murid baru. Puluhan lapak PKL dan bangunan liar di kawasan Terminal Cibinong Kabupaten Bogor dihancurkan oleh petugas Satpol PP. Seorang pedagang kaki lima sempat memprotes petugas. Seorang ibu pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, pekan lalu meluapkan kegeramannya ketika gerobak jualannya dibongkar oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Ia yang sudah 20 tahun berjualan di wilayah ini mempertanyakan mengapa tidak mendapatkan lapak relokasi pedagang dan hanya digusur begitu saja. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diusir. Kami dikasih tempat, Pak. Karena nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan ada apa? Dari mana? Dari sini, Pak. Dari kaki lima, biar tahu orang. Mentang-mentang orang udah gede, kami dijajak, Pak. Berapa, Kami nggak dikasih sekarang. berapa tahun ibu Kami di sini, suruh Bu? pindah sih 20 tahun. Sekarang dia katanya nanti dikasih tempat. Saya nggak dikasih tempat. Kenapa? Saya orang lama di sini, Pak. Kenapa yang baru dapat? Saya nggak dapat. Saya ingin tahu sekarang. Apa sebabnya? Kenapa dia bilang gara-gara orang itu bayar? Memang saya nggak bisa bayar. Meski murka dan sempat menghalangi petugas, sang ibu tak kuasa menghadapi petugas yang mengerahkan alat berat. Total ada 23 bangunan liar dan lapak pedagang di kawasan Terminal Cibinong yang diratakan dengan tanah. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor membersihkan 23 bangunan yang berada di area Terminal Cibinong. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang. Ada Pak, ya biasalah saat itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Setelah bangunan liar dihancurkan, Pemkab Bogor akan melakukan perbaikan dan penataan kawasan Terminal Cibinong yang melayani angkot dengan trayek di wilayah Cibinong dan sekitarnya. Penertiban bangunan liar juga akan dilakukan di Pasar Cibinong. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dampak kebijakan gubernur menambah jumlah penerimaan murid baru sekolah negeri, sebuah SMK di Cijengjing, Ciamis hanya mendapatkan 1 orang murid baru tahun ini. Sekolah swasta meminta gubernur dan Pemprov membuka mata terhadap dampak buruk kebijakan yang diambil pada SPMB tahun ini. Tahun ajaran baru biasanya ditandai dengan keriaan murid baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tapi di SMK Yasira Cijengjing, Ciamis, kelas 10 hanya diisi 1 orang murid baru saja. Meski tidak memiliki teman kelas sama sekali, berbekal semangat menuntut ilmu kejuruan busana dan cita-cita menjadi perancang busana, siswa baru satu-satunya ini mengaku akan tetap bersekolah di tempat sekarang. Tetap semangat belajar, gak jadi penghalang untuk belajar, semangat belajar. Emang dari SMP mau udah rencana masuk ke sini? Pengen, tapi pengen tahu pembuatan baju gitu. Oh, busana ya. Emang cita-citanya desainer? Jadi desainer? Pihak sekolah menilai sulitnya mendapatkan murid baru di tahun ajaran 2025-2026 adalah dampak nyata dari kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menambah jumlah penerimaan murid di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 murid per kelas. Pihak sekolah meminta Pemprov Jabar turun ke lapangan melihat dampak buruk kebijakan yang diambil oleh Gubernur bagi kelangsungan sekolah swasta di Jawa Barat. Mungkin karena salah satu imbas dari ada kebijakan yang baru penambahan rombel mungkin ya Pak di sekolah lain gitu ya. Yang tadinya cuma 36 sekarang kan jadi
jadi kan lumayan ada selisih gitu. Pembelajaran insya Allah tetap berjalan meskipun muridnya cuma 1, dan mungkin untuk kegiatan MPLS mah digabung. Harapannya Bapak tolong lihatlah kondisi sekolah kecil kami gitu. Kemudian lihat langsung ke sini ke lapangannya gitu, bahwa kami tuh memang kesulitan mendapatkan murid. Kini sekolah terancam gulung tikar. 11 orang guru yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mengajar di sekolah pun melihat masa depan yang tak pasti. Apalagi jika Pemprov Jabar melanjutkan kebijakan SPMB seperti ini hingga tahun depan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Sidak petugas gabungan ke Pasar Tradisional Lembang, Bandung Barat pekan lalu menemukan beras premium oplosan. Meski ada temuan, petugas belum menarik dan pedagang masih bebas menjual beras premium oplosan tersebut. Petugas gabungan Satgas Pangan dari unsur kepolisian, Dinas Perdagangan hingga Bulog mendatangi Pasar Tradisional Lembang, Bandung Barat pekan lalu. Petugas melakukan pemantauan apakah dari 212 merek beras premium oplosan yang diumumkan oleh Menteri Pertanian ada yang dijual di pasar. Hasilnya ditemukan 1 merek beras premium yang diduga oplosan. Namun petugas tidak menyita beras tersebut dan pedagang hanya diberikan peringatan saja. Ada ditemukan 1 merek Sofia. Berapa toko? Ya? Ada di berapa? Dari 4 toko yang saya sampel, 1 toko. Untuk ditarik atau enggak juga kan saya juga nggak punya kewenangan. Tentunya juga nanti pusat yang akan menginformasikan kan itu. Saya sekarang turun ke lapangan dengan Bulog, dengan DKPP hanya men-tracking, mengecek ada nggak sih merek atau produsen yang pedagang-pedagang di sini tahu nggak sih Pak? Ada isu beras oplosan itu Pak? Enggak, banyak yang nggak tahu. Beras oplosan yang ditemukan di Pasar Lembang tersebut dikemas dalam kemasan 1 kg. Sejumlah pedagang pun masih menjual beras oplosan tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Harga sayuran di pasar tradisional wilayah Karawang naik berkepanjangan. Sudah sebulan terakhir harga berbagai jenis sayuran tak kunjung turun. Omset pedagang pun turun 25%. Para pedagang pada sejumlah pasar tradisional di Karawang sebulan belakangan gundah. Sebab harga nyaris seluruh jenis sayuran tak kunjung turun. 2 komoditas sayuran yang harganya melonjak tinggi adalah tomat dan bawang merah. Tomat naik 2 kali lipat menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedang harga bawang merah naik lebih dari 60% menjadi Rp65.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga adalah dampak mogoknya awak angkutan sayur yang memprotes penindakan truk odol serta faktor cuaca buruk. Semua jenis barang naik, cuman ada yang lebih naiknya lebih parah gitu ya, kayak tomat, bawang merah. Kalau tomat berapa awalnya? Tomat awalnya paling dulu tuh 15, 18 sampai 20 lah ya paling tinggi. Sekarang sampai 35, 30 Pak. Kalau bawang merah? Bawang merah dari 40, 35, 40 ya sekarang jadi 65. Dampaknya kayaknya dari itu yang ada demo odol itu. Pokoknya sebulan terakhir inilah harga pada nggak stabil. Jadi barang itu jarang ya di pasar induknya. Terus harganya pada naik mah. Naiknya harga berbagai jenis bahan pangan ini memaksa konsumen mengurangi pembelian mereka. Sudah biasanya ada berapa jadinya turun. Keberatan nggak Bu dengan kenaikan ini? Ya keberatan juga sih. Dampaknya pun dirasakan oleh para pedagang. Mereka mengalami penurunan omset hingga 25% sejak harga sayuran mulai naik. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.